Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini pertemuan yang ketiga ya dari pembacaan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang urgensi memahami Fiqhus Sirah ya. Baik Sirah Nabawiyah itu pentingnya apa kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita sudah membahas soal kenapa tanah Arab yang dipilih ya. Tentu Sirah Nabawi ini penting karena menjadi jalan masuk kita untuk memudahkan dalam memahami Al-Qur'an ya, dan kemudian juga melalui Sirah Nabawilah kita bisa mendapatkan teladan dari perilaku hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan soal kenapa Islam ini diturunkan di Arab kemarin sudah kita bahas ya, dari segi demografi, ya, dari segi sosial kebudayaan, bagaimana Arab ini dulu berada di tengah-tengah ya, baik secara demografi maupun secara geografis ya. Karena ya kalau menyampaikan sesuatu itu kan paling mudah dari tengah, dan posisi Arab itu berada di tengah-tengah antara Persia dan Romawi pada saat itu. Pada saat peradaban-peradaban yang lain terkontaminasi, Arab pada saat itu masih murni ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, pembahasan yang ketiga pada malam hari ini sebetulnya masih dalam rangkaian pengantar sebetulnya. Pengantar masuk ke pembahasan inti, yaitu Sirah Nabawi. Kita belum membahas soal kehidupannya Nabi, tapi ini masih membahas soal kehidupan pra-kenabian ya. Termasuk soal jahiliyah ya. Nanti akan dibahas soal jahiliyah, kemudian agama-agama apa yang berkembang pada saat itu. Baik, untuk rekan-rekan yang sudah mendownload kitabnya silahkan dibuka ya. Pembahasan kita malam hari ini di halaman 51. Ya. Di halaman 51. Saya coba share screen ya. Nah, ini halaman 51 dari PDF yang sudah dibagikan ya ke grup, yang sudah di-share ke grup. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama ini terkait dengan posisi Nabi Muhammad sebetulnya sebagai nabi yang terakhir, nabi yang pamungkas, dan bagaimana posisinya terhadap agama-agama lain, agama-agama samawi lain sebelum beliau ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin ya, wa ala qatu da'watihi bid'awati samawiyati sabiqati ya. Judulnya adalah Muhammad sebagai penutup atau nabi terakhir, penutup para nabi, dan hubungan dakwahnya dengan dakwah agama samawi sebelum beliau ya. Muhammadun alaihi salatu wassalam khatamul anbiya fala nabiyya ba'dah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir. Karena itu tidak ada nabi setelahnya ya. Jadi ini cukup jelas sebetulnya. Dan ini wa hadza mimma ajma'a alaihi muslimun wa 'urifa minad din bidururah. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir itu berdasarkan ijma', kesepakatan seluruh umat Islam ya. Dan selain menjadi kesepakatan umat Islam juga merupakan sesuatu yang diketahui secara pasti ya. Karena itu tidak sah kalau ada yang mengaku sebagai nabi
setelah Nabi Muhammad SAW. Tercatat kan banyak sekali ya dalam fenomenanya, maksudnya ya, tercatat banyak sekali setelah beliau orang-orang yang mengaku nabi. Nah, ini tidak bisa dibenarkan, itu tidak bisa dibenarkan ya, dari mulai Musailamah dan beberapa orang yang mengaku nabi yang lain lah, sampai kemudian Mirza Ghulam Ahmad, sampai yang di Indonesia pun banyak ya. Ada siapa namanya? Lia Eden, kemudian yang pendiri Gavatar itu siapa namanya? Sidik gitulah ya, dan beberapa orang lah yang mengaku sebagai nabi. Itu tidak sah pengakuannya karena Nabi Muhammad ini sudah yang terakhir. Fala nabiyya ba'dah, karena itu tidak ada nabi setelahnya, dan ini sudah kesepakatan umat Islam. Itu juga berdasarkan, selain berdasarkan ayat Al-Qur'an, juga berdasarkan hadis, beberapa hadis ya. Misalnya di sini dikutip hadis tentang, salah satunya adalah hadis masali wa masalul anbiya min qabli. Jadi gini, perumpamaan saya dengan para nabi sebelum saya itu seperti seseorang yang membangun suatu bangunan, kemudian bangunan itu sudah bagus, sudah indah, tapi masih ada celah satu batu bata. Kemudian orang-orang yang masuk ke rumah tersebut berpikir, kenapa rumah seindah ini masih ada lubangnya? Nah, lubang itulah saya gitu. Maksudnya beliau ini menutup kesempurnaan nabi itu. Dan wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah nabi yang terakhir. Nah, bagaimana posisinya dengan dakwah-dakwah sebelumnya? Kan Nabi Muhammad ini nabi terakhir. Kalau terakhir berarti kan ada nabi-nabi sebelumnya. Dan justru banyak ya, meskipun yang tertulis di dalam Al-Quran dan yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi dan rasul, tapi keterangan beberapa ulama mengatakan rasul itu jumlahnya ada 313. Ya, ada juga yang menyebutkan jumlah yang lain. Adapun nabi itu jumlahnya jauh lebih banyak lagi gitu. Ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000, sebagaimana jumlah sahabat. Ya. Kalau jumlah rasul 313 itu seperti jumlahnya ahlul badr, ya. Ahli apa atau sahabat yang mengikuti perang Badar. Gitu. Jadi karena nabi ini menjadi Nabi Muhammad ini adalah penyempurna, tentu sudah banyak nabi-nabi sebelumnya. Ya. Paling tidak rasul ada 313. Nabi paling tidak ada 124.000, sudah banyak sekali. Selain yang tertulis di Al-Quran, ada juga banyak yang tidak tertulis seperti ya Nabi Khidir, ya Nabi Syis, nabi-nabi yang lain, ada Nabi Yusha, Nabi Daniel, gitu, dan beberapa nabi-nabi yang lain. Bahkan Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang Grand Syekh Al-Azhar, itu pernah mengatakan seperti Konghucu, Buddha itu pada dasarnya ya dulunya nabi. Gitu. Nah, kemudian ajarannya semakin lama semakin terdistorsi, gitu ya. Nah, seperti itu. Karena Nabi Muhammad ini seperti apa posisinya? Nabi Muhammad itu posisinya terhadap nabi-nabi yang terdahulu adalah dalam posisi menguatkan. Itu. Menguatkan. Artinya apa? Ya, Nabi Muhammad ini tidak membawa hal yang sepenuhnya baru, tapi menguatkan. Dan kemudian selain menguatkan juga adalah menyempurnakan. Jadi at-ta'kid wa tatsmim. Sebetulnya yang dilakukan oleh beliau itu adalah menguatkan dan menyempurnakan. Karena itu jangan heran kalau banyak syariat-syariat Islam yang kemudian sama dengan syariat-syariat sebelumnya. Seperti contoh misalnya jilbab. Ya. Jilbab itu bukan original Islam. Agama-agama sebelum Islam pun juga menggunakan jilbab, gitu ya. Bahkan agama-agama lain bukan hanya menggunakan jilbab, cadar sekalipun dulu juga digunakan oleh agama-agama lain. Sampai hari ini kalau kita lihat beberapa orang Yahudi, ya, beberapa orang Kristen seperti yang di Rusia, orang Yahudi yang ada di Timur Tengah itu masih pakai cadar loh. Jangan salah, nggak semua yang pakai cadar itu muslimah. Gitu. Banyak juga yang Yahudi, yang Nasrani, yang pakai kerudung nggak mesti muslimah. Yang Nasrani pakai kerudung banyak. Gitu.
dan bahasa mereka juga bahasa Arab ya. Saya kan dulu di Timur Tengah, jadi kalau pas ya pas lewat masih ada gereja, masih macam-macam itu ya semuanya menggunakan bahasa Arab. Hampir sulit karena itu budaya ya. Hampir sulit membedakan antara yang Muslim, yang Yahudi, yang Nasrani gitu ya. Beberapa hal gitu. Nah, di Indonesia ada orang Kristen pakai bahasa Arab, kemudian ribut ya. Padahal di Timur Tengah orang Kristen pakai bahasa Arab ya sudah biasa. Gitu. Itu pakai. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang Islam ini datang menyempurnakan gitu dan menguatkan apa yang sudah diajarkan oleh agama-agama yang terdahulu. Gitu. Jadi sebetulnya posisinya bukan posisi berlawanan, bukan posisi konflik atau apa, tapi posisinya adalah posisi menguatkan sebetulnya dan menyempurnakan. Nah, kemudian kenapa penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, semua nabi itu pasti membawa dua unsur. Yang pertama adalah unsur akidah, yang kedua adalah unsur hukum dan akhlak, syariah dan akhlak. Nah, fa'amal akidah falam yakhtalif madmunuha mundu bi'asati Adam alaihi salam ila bi'asati khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu, semua nabi yang pernah ada di dunia ini, itu yang dibawa tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah hukum dan akhlak. Nah, persoalan yang pertama, persoalan akidah, itu semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada bedanya sama sekali. Tuhannya ya Allah. Ya. Semua agama itu Tuhannya Allah. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya Tuhannya Allah. Gitu. Dan hanya satu-satunya Tuhan. Ya. Kemudian dan Allah ini bahwa Allah ini bersih dari sifat-sifat yang tidak layak ya, seperti mempunyai anak dan seterusnya, tidak ada. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya seperti itu. Iman kepada hari akhir dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya seperti itu. Ada hisab, ada surga dan neraka, itu sama. Karena itu semua nabi dalam hal keimanan, akidah itu tidak ada bedanya sama sekali. Mau Nabi Adam, mau Nabi Nuh, mau Nabi Idris, mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya akidah dan imannya sama. Itu. Jadi persoalan akidah sama. Dan memang tidak terbayangkan kalau seandainya persoalan akidah itu berbeda ya. Gitu. Kenapa bisa sama ya kan? Memang sama-sama menerima wahyu dari Allah. Jadi persoalan akidah ini tidak ada yang berbeda sama sekali. Adapun yang berbeda adalah persoalan hukum ya. Itu. Nah, ini amma tashri' wa huwa sanul ahkam allati yatawakhaw minha tanzim hayat al-mujtama' wal fard faqad kana yakhtalif fil kaif wal kam ma baina bi'sati nabiyyin wa akhar. Adapun syariat, nah itu berbeda gitu. Syariat hukum itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena memang kondisi umatnya juga berbeda-beda gitu. Kebutuhannya berbeda-beda, kemaslahatannya berbeda-beda itu. Ya, zamannya beda, kemudian kondisi sosial budayanya ya semuanya berbeda itu. Karena itu syariat itu bisa berubah-ubah gitu. Bisa berbeda-beda antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu berbeda-beda. Itu syariat gitu. Nah, kalau yang tadi akidah itu bersifat ikhbar, pemberitaan. Berita itu kan tidak akan pernah berubah ya. Sampai kapanpun, misalnya tahun kemerdekaan Indonesia, ya mau sampai kapanpun pasti tahun 45 ya, 1945. Mau nyampaikan di tahun 2000, mau 2010, 2020, sampai nanti misalnya sampai tahun 3000 ya ikhbar itu namanya pemberitaan, itu ya pasti sama gitu. Tidak akan berubah. Kalau sampai ada yang berubah berarti ada yang bohong gitu kan. Akidah juga begitu. Akidah itu ikhbar. Berbeda dengan syariat. Nah, kalau syariat itu bisa berubah-ubah. Undang-undang itu bisa berubah.
Dulu Undang-Undang 1945 di amandemen tahun berapa, di amandemen lagi tahun berapa. Nah, itu bisa berubah-ubah. Itu namanya insya. Ya. Lawannya ikhbar ini insya. Kalau akidah itu ikhbar. Tapi kalau hukum itu insya. Itu ya, seperti itu. Karena belum tentu hukuman yang ada di tahun misalnya tahun 800, tahun 1000, tahun sekarang kita tahun 2022 itu belum tentu cocok diterapkan. Ya, hukum potong tangan kalau diterapkan sekarang orang akan menganggap itu sangat mengerikan gitu ya. Karena itu zamannya Umar bin Khattab saja, Umar itu melakukan pemenjaraan. Umar sudah tidak menerapkan hukuman potong tangan gitu. Itu karena kondisinya yang berubah itu, yang sudah berbeda. Hukum rajam apalagi ya. Kalau diterapkan zaman sekarang, orang akan merasa sangat ngeri ya, seperti itu. Kalau dulu ya biasa, rajam itu bukan hanya di Islam, Yahudi itu rajam, dan hukum-hukuman negara-negara lain dulu tidak kurang mengerikan. Gitu. Romawi itu dulu sangat mengerikan hukumannya. Coba misalnya apa namanya? Jadi salah satu hukumannya misalnya ya dulu zaman Romawi itu ada orang yang mau dihukum itu tikus itu dibiarkan kelaparan sampai berhari-hari. Kelaparan sampai berhari-hari, nanti orang yang mau dihukum itu perutnya itu diolesi makanan. Diolesi keju lah mungkin seperti itu. Lalu nanti orang yang mau dihukum itu diceburkan ke dalam apa namanya kawanan tikus itu. Jadi dikrokoti perutnya itu. Ya mengerikan lah, zaman-zaman dulu memang hukuman seperti itu. Dan itu dianggap biasa. Karena itu syariat itu berubah. Misalnya zamannya Nabi Musa dengan Isa itu jauh berbeda. Syariatnya Nabi Musa itu ketat dan keras. Ya. Karena misalnya ya, zamannya Nabi Musa itu kalau ada orang maksiat, ya dihukumannya seketika. Misalnya ngintip orang, bisa jadi matanya dicongkel zaman Nabi Musa. Misalnya bajunya kena najis, ya dipotong. Kalau kita kan enak sekarang, baju kita najis, ya tinggal dicuci saja, selesai, pakai air. Ya. Zaman Nabi Musa dulu nggak bisa begitu. Zaman Nabi Musa ya pakaian kena najis itu harus dipotong, digunting, ya, dibuang, itu seperti itu. Zaman Nabi Musa dulu syariatnya keras. Kenapa? Karena memang kondisi yang dihadapi oleh Nabi Musa itu memang orang-orang Bani Israel yang apa namanya, yang lebih berat lah tantangannya dibanding umatnya Nabi Isa dan kemudian umatnya Nabi Muhammad. Yang dia udah ketat seperti itu pun Nabi Musa aturannya banyak dilanggar ya, oleh orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel itu. Jadi seperti itu. Nabi Musa setelah Nabi Musa, Nabi Isa itu lebih mudah aturan-aturannya itu. Ini sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Ini keterangannya juga diambil dari Al-Qur'an, yaitu Ali Imran ayat 50, wa musaddiqal lima baina yaday minat Taurat wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Ya. Nabi Isa ini adalah diutus selain untuk membenarkan isi Taurat, kitabnya Nabi Musa, itu juga untuk memperbolehkan sesuatu yang dulu diharamkan. Seperti itu. Makanya orang Kristen dan Yahudi itu sampai sekarang untuk perjanjian lama itu mereka masih sama. Kitab perjanjian lama maksudnya ya, itu masih sama. Itu. Jadi secara singkat seperti itu. Ini soal akidah dan syariah. Jadi kalau akidah itu masing-masing nabi yang datang belakangan menguatkan apa yang disampaikan oleh nabi sebelumnya. Adapun soal syariat itu biasanya para nabi yang datang berikutnya itu menasakh, mengganti syariat nabi yang datang sebelumnya. Gitu. Nah, karena itu sebetulnya wa yatadhihu annahu la tujadu adyanun samawiyatun muta'addidatun. Karena itu sebetulnya agama samawi itu satu, ya. Agama samawi itu hanya Islam, tidak ada yang lain, ya.
Adapun penamaan Yahudi, Nasrani ini ada sendiri pembahasannya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa nama Yahudi ini diambil dari Yehuda, anaknya Yakub. Ya, Yakub kan punya anak 12, salah satunya Yehuda bin Yakub. Ada yang mengatakan itu sebetulnya diambil dari ayat Al-Quran, Yahudi itu, penamaan Yahudi itu. Tapi nama Yahudi ini setelah Nabi Musa ya, setelah eranya Nabi Musa. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Yahudi ini diambil dari ayat Al-Quran, Inna hudna ilaik, gitu. Inna hudna ilaik. Jadi nama Yahudi itu lahir dari ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ya. Nah, gitu. Jadi nama Yahudi itu dinisbatkan kepada pengikutnya Nabi Musa, nisbatnya kepada Yehuda bin Yakub. Ada yang mengatakan bahwa itu diambil dari kata inna hudna ilaik, yang artinya adalah saya bertobat kepadamu. Gitu. Adapun Nasrani, penamaan Nasrani itu juga ada yang mengatakan bahwa itu diambil dari kota Nasiroh, ya, Nazaret, Nasrani itu. Ada juga yang ulama mengatakan bahwa itu diambil dari kunu ansarullah, itu dari ayat Al-Quran. Ya. Kemudian dari kata itulah diambil nama Nasrani. Tapi sebetulnya agamanya satu, yaitu Islam. Makanya kalau Anda baca di Al-Quran, hampir semua nabi, atau bukan hampir, memang semua nabi itu rata-rata mengikrarkan wa ana awwalul muslimin. Pasti begitu. Dan saya adalah orang pertama yang Islam. Nabi Ibrahim mengatakan begitu. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Nabi Musa dan lain-lain. Ya. Maksudnya pertama Islam itu maksudnya apa? Di antara kaumnya itu yang pertama Islam itu. Tapi nama agamanya itu adalah Islam. Gitu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ya nama sebetulnya adalah Islam. Penamaan-penamaan yang lain itu pasca kenabian itu ya. Nama Yahudi, nama Nasrani itu pasca. Dan sekarang malah berubah-ubah lagi, malah tambah banyak ya. Yudaism, orang-orang Nasrani juga sekarang sebutannya Kristus atau Kristen ya. Atau Masihi atau apa ya, seperti itu penamaan-penamaan yang dilahirkan, dicetuskan pasca kenabiannya itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang menguatkan ini sebetulnya ya, di halaman 54 ini beberapa ayat lah, tapi saya kira tidak harus dibacakan semua. Ini ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa agama-agama dulu itu ya Muslim gitu, Islam gitu. Misalnya nih, fala tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Itu pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ya. Kemudian juga ayat berikutnya Nabi Musa itu juga mengatakan Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin itu. Kemudian Nabi Isa mengatakan washhad bi anna muslimun itu. Seperti itu. Nah, kemudian nabi-nabi yang lain juga begitulah. Saya kira ya semua nabi ini agamanya Islam. Penamaannya juga Islam. Nah, kenapa kemudian akidahnya ada yang berbeda? Nah, itu namanya distorsi. Itu. Maksudnya berbeda itu akidahnya seperti orang Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Itu kan menyusul sebetulnya setelah Konsili Nisea ya baru ditetapkan. Gitu. Dulunya ya akidahnya sama. Fal anbiya kulluhum bu'isu bil Islam alladzi huwa dinu indallah. Karena itu semua para nabi itu diutus membawa agama Islam itu. Itu adalah agama yang dibenarkan di sisi Allah. Dan wa ahlul kitab ya'lamuna wahdatad-din wa ya'lamuna annal anbiya innama ja'u li yusaddiqu kullu wahidin minhum al-akhar fima bu'itsa bihi minad-din. Dan orang-orang ahlul kitab itu ya ngerti bahwa Yahudi, Nasrani, Islam itu ya sebetulnya adalah
agama yang satu. Dan para nabi itu ya datang membawa akidah yang sama. Adapun perubahan-perubahan kok bisa berbeda sekarang itu tadi ya mengalami distorsi tadi. Kisah-kisah yang masyhur itu ya dulu orang-orang ahlul kitab zamannya sahabat ya. Kan ya apa namanya Al-Qur'an kan mengatakan ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Ketika dikonfirmasi ke kepada Abdullah bin Salam, kalau nggak salah ahlul kitabnya pada saat itu, atau Ka'bul Akhbar ya, itu ketika ditanya apakah benar kalian ini mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana kalian mengetahui anak-anak kalian? Oh iya benar. Bahkan kami ini mengenal Nabi Muhammad sebelum kami mengenal anak-anak kami. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab suci kami. Tapi pada saat anak-anak kami ini belum lahir. Seperti itu. Baik, saya kira pembahasan soal itu selesai ya. Jadi Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir dan posisinya adalah menguatkan dan menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelum beliau ya. Itu. Dalam hal akidah itu sama persis dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, akidah tidak pernah berubah. Adapun syariat ini berubah-ubah, hukum, akhlak itu berubah-ubah, menyesuaikan kondisi dan kondisi ruang dan waktu. Karena tidak semua umat itu kondisi karakternya sama itu, dan tidak semua masa itu karakternya sama. Jadi berubah-ubah karena itu syariatnya berubah. Baik. Sekarang ke pembahasan berikutnya, yaitu soal jahiliyah. Ini istilah yang tidak bisa lepas ketika kita membahas sejarah Nabi, kita tidak bisa lepas, atau membahas sejarah Islam, kita tidak akan bisa lepas dari pembahasan jahiliyah. Al-jahiliyatu wa makana fiha min baqaya al-hanifiyah. Jadi ini persoalan tentang jahiliyah. Jahiliyah sendiri itu maknanya sebetulnya banyak sekali ya. Itu. Secara bahasa memang jahiliyah itu ya artinya kebodohan. Tapi bodoh dalam hal apa dulu itu? Karena ya banyak orang ya memahaminya ya pokoknya bodoh aja gitu. Padahal bodoh di sini itu tidak sepenuhnya tidak ada pengetahuan sama sekali. Itu penting untuk kita ketahui ya. Jahiliyah yang dimaksud di sini itu bukan berarti tidak ada pengetahuan sama sekali. Justru pengetahuan itu ada gitu. Kok bisa ya? Memang ada. Orang jahiliyah itu ilmu punya kalau pengetahuan ya punya gitu. Tidak sepenuhnya bodoh maksudnya ya. Ilmu astronomi mereka punya. Buktinya apa? Punya ilmu astronomi. Nah, kalau perjalanan kan mereka bisa lihat bintang untuk mengetahui arah yang akan dituju. Itu bukti bahwa orang-orang jahiliyah itu mengetahui ilmu astronomi. Itu. Ilmu meteorologi mereka juga punya. Buktinya apa? Kalau mau bepergian mereka ngerti musim. Mereka ngerti ini akan hujan, ini itu ngertilah seperti sekarang lah. Ada BMKG ya. Mereka udah ngerti waktu itu cikal bakalnya sudah ada. Selain astronomi, meteorologi, mereka juga punya sejarah, mengerti ilmu sejarah itu. Begitu juga ilmu kedokteran, pengobatan, ngerti itu. Dan yang tidak kalah penting, yang mereka sudah mahir dan menguasai mendalami ilmu ini yaitu ilmu sastra. Itu sudah jelas ya. Kalau ilmu sastra itu sudah jelas. Orang-orang jahiliyah dulu itu ya nilai atau pengetahuan atau tradisi sastranya tinggi. Buktinya apa? Banyak syair-syair jahiliyah. Dan zaman jahiliyah itu banyak melahirkan syu'ara al-jahiliyah. Penyair-penyair jahiliyah yang masyhur sampai hari ini. Itu ya, masyhur sampai seperti Imril Qais dan lain-lain lah. Ibnul Farid dan lain-lain. Banyak penyair-penyair jahiliyah yang sampai sekarang pun masih masyhur dan syair-syairnya sebagian masih kita baca hari ini. Ya. Jadi sebetulnya jahiliyah itu maknanya bukan tidak ada pengetahuan sama sekali. Pengetahuan itu sudah ada.
ya, di dalam bidang-bidang yang tadi disebutkan. Ada astronomi, meteorologi, sejarah, pengobatan, sastra, dan lain-lain. Nah, kemudian dari segi peradaban pun sebetulnya mereka punya gitu. Orang jahiliyah itu bukan berarti tidak punya peradaban, punya gitu. Buktinya apa? Ekonomi bergerak. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab zaman jahiliyah itu ya secara ekonomi sudah hidup. Maksudnya hidup itu ada aktivitas perekonomian. Mereka kan dikenal sebagai orang yang pedagang. Dagang ke Persia, dagang ke Syam, dagang ke India, sampai dagang ke Eropa, dan ke dagang ke tempat-tempat yang lain. Itu menunjukkan bahwa mereka ini ya bangsa yang berperadaban gitu. Nah, lalu kenapa gitu? Dan begini, selain mereka ini berperadaban, punya pengetahuan, juga sebetulnya mereka ini juga punya akhlak. Orang jahiliyah itu bukan berarti tidak punya akhlak sama sekali. Jangan keliru. Kenapa? Ya bisa dilihat dari sabdanya Nabi. Nabi kan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahasanya kan menyempurnakan akhlak. Kalau menyempurnakan itu kan berarti tidak memulai dari nol. Akhlaknya sudah ada gitu. Ada akhlak-akhlak yang baik dari orang-orang jahiliyah pada saat itu. Sudah ada gitu. Nah, misalnya contoh, jadi tidak sepenuhnya buruk. Tentu yang jelek-jelek kita sudah tahu lah, ya. Orang-orang jahiliyah akhlaknya yang buruk-buruk kan kita sudah tahu. Orang-orang jahiliyah ini suka membunuh perempuan, orang-orang jahiliyah ini merendahkan perempuan, orang-orang jahiliyah ini suka menyerahkan istrinya untuk dihamili orang lain. Orang-orang jahiliyah itu berbagi perempuan, satu perempuan digilir 10-20 laki-laki, kalau lahir nanti diundi siapa yang menjadi bapaknya gitu ya. Orang jahiliyah ini suka judi, suka mabuk-mabukan, suka riba, suka bertikai hanya gara-gara unta perang 40 tahun dan seterusnya. Tentu yang jelek-jelek udah tahu kita ya. Tapi yang baik-baik pun juga ada sebetulnya itu. Yang baik-baik contohnya orang Arab jahiliyah dulu sudah punya sifat dermawan sebetulnya itu. Dermawan sudah punya, keberanian sudah punya, memuliakan tamu itu sudah punya, mendahulukan orang lain itu sudah punya, dan beberapa yang lain. Lalu maknanya apa jahiliyah itu? Nah, para akademisi itu berbeda-beda sebetulnya memaknai jahiliyah. Setelah penjelasan tadi ya, setelah penjelasan bahwa orang jahiliyah ini tidak sepenuhnya bodoh dalam artian tidak ada pengetahuan, mereka punya pengetahuan, mereka punya peradaban, mereka juga punya etika. Nah, kenapa disebut jahiliyah? Pertama, ada yang mengatakan bahwa jahiliyah itu berarti melawan kebenaran, meskipun sebetulnya mereka sudah mengetahui bahwa membunuh orang lain buruk itu yang mereka sudah tahu tapi tetap melakukan. Ada yang mendefinisikan seperti itu, memaknai seperti itu. Ada juga yang memaknai jahiliyah di sini sebagai tidak menggunakan akal pikirnya untuk menimbang yang baik dan buruk. Ya. Ada juga yang memaknai jahiliyah itu sebagai kehilangan nilai-nilai. Itu. Dan ada juga yang memaknai jahiliyah itu sebagai ketiadaan petunjuk ilahi. Gitu. Jadi ini makna-makna jahiliyah. Tapi yang jelas tidak seperti gambaran orang kebanyakan yang memaknai jahiliyah itu bodoh sepenuhnya. Tidak seperti itu. Karena pengetahuan ada, peradaban ada, etika juga ada. Baik, itu soal makna. Ya. Kemudian ini penting sebelum memasuki pembahasan sejarah Nabi, penting dulu kita mengetahui dulu soal jahiliyah. Dan yang penting lagi dalam catatan ini adalah jahiliyah tadi itu karakter. Ya, karakter. Artinya apa? Ketika manusia modern sekarang mempunyai karakter seperti orang-orang Arab pada masa itu ya artinya itu adalah jahiliyah modern. Gitu. Kalau orang kemudian kembali lagi suka membunuh, bertikai, ya seperti kondisi orang Arab sekarang lah. Makanya orang-orang Arab sendiri sering mengatakan ya Arab sekarang ini sudah kembali ke jahiliyahnya gitu. Karena gampang banget orang jadi perang gitu. Dan Timur Tengah itu memang tidak ada yang damai di Timur Tengah itu. Ya kecuali beberapa tempat lah ya. Tapi yang lain-lain kan
banyak dilanda peperangan, keributan di mana-mana ya. Libya sampai sekarang tidak punya presiden, suku-suku yang berkuasa. Yaman sampai sekarang juga belum punya presiden. Ya isinya perang di mana-mana gitu. Dan di beberapa tempat yang lain. Syria juga belum selesai. Afrika yang termasuk Arab ya. Dan di wilayah-wilayah yang lain yang cenderung relatif aman ya, Uni Emirat Arab ya, Qatar, tapi itu pun praktek-praktek sebagian karakter jahiliyahnya masih tetap ada gitu ya. Ya seperti tadi tidak menghargai perempuan dalam arti tidak menghormati dalam hal dulu kan orang-orang jahiliyah perempuan-perempuan ini kan digilir oleh orang banyak, ditukar, kemudian jahiliyah itu juga perbudakan. Nah, kalau seandainya karakter-karakter yang kemudian tumbuh sekarang di Arab lagi, itulah yang kemudian disebut dengan jahiliyah modern. Dan bahkan sebetulnya ya bukan hanya di Arab, tapi juga di daerah-daerah yang lain lah, termasuk di Eropa, di Amerika. Ya, fenomena-fenomena yang persis dengan Arab pra-Islam itu ya sebetulnya itu yang disebut dengan jahiliyah modern. Itu ya. Seperti itu. Nah, penting pembahasan jahiliyah, kata beliau yang menuliskan di sini, karena banyak pembahasan soal jahiliyah ini yang digunakan untuk menyerang Islam. Itu. Misalnya bahwa Islam itu ya bukan agama yang orisinil, tapi Islam itu adalah agama yang menduplikasi atau hanya mengambil intisari-intisari jahiliyah kemudian dibungkus dengan ketuhanan. Itu. Nah, sebetulnya Islam itu kan agama yang hanif, ya. Meneruskan Nabi Ibrahim. Ya. Di sini ditulis ya, di paragraf yang kedua itu ada tulisan wa khulasatu hadhil haqiqah al-Islam laisa illam tidadan lil hanifiyati samha allati ba'asallahu biha abal anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, penting disinggung di situ soal Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ada sebetulnya fenomena perebutan status pewaris Nabi Ibrahim. Orang Yahudi merasa bahwa Yahudilah yang mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Orang Islam, orang Nasrani juga sama. Orang Islam juga sama. Makanya itu milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim itu diperebutkan sebetulnya. Istilah ini itu diperebutkan. Itu. Makanya sampai ketika Idul Adha ini nanti pasti ribut lagi. Yang mau disembelih itu Ismail atau Ishak. Orang-orang Arab mengatakan bahwa yang mau disembelih itu ya Ismail. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa yang mau disembelih itu adalah Nabi Ishak. Gitu. Nabi Ismail itu adalah kakek moyangnya orang-orang Arab. Dan Nabi Ishak itu adalah kakek moyangnya orang-orang Bani Israel. Itu. Karena Ishak itu yang melahirkan Yakub, dan Yakub ini yang melahirkan Yakub itulah Israel. Gitu ya. Israel itu apa sih? Israel itu kan bahasa Ibrani. Isra itu hamba, il itu Tuhan. Makanya Israel itu ya kalau bahasa Arab Abdullah. Israel itu nama Yakub. Itu. Namanya Nabi Yakub itu Israel. Karena itu yang lengkap kalau mau mengkritik orang Israel ya Bani Israel. Karena kalau Israelnya saja, Israel itu namanya Nabi Yakub. Baik, karena orang-orang Arab Islam itu lahir di Arab, dan kemudian orang-orang Arab ini mewarisi agamanya Nabi Ismail ya. Awalnya di Arab itu ya berkembang sebetulnya ajaran Hanifiyah ini. Sebetulnya ada pembahasan yang panjang soal apa agama sebelum Islam datang itu. Tentu ada penyembah berhalanya juga macam-macam ya. Ada juga penyembah apinya yang Majusi, ada Sobiun, ada juga yang Yahudi Nasraninya ada.
sampai yang dengan orang yang moralis, yang penting baik, yang penting kebaikan, itu juga ada. Dan ada juga yang Hanifiyah. Nah, di Arab sendiri itu sebetulnya gini, sebelum Nabi Muhammad diutus di Arab, itu sebetulnya di Arab sudah pernah ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh ini turun diutus kepada kaum Samud, ya. Nabi Soleh ini dulu di Yaman. Nah, kemudian Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Nah, kaum Ad, ya, Nabi Hud ini kaum Ad. Nabi Soleh kaum Samud. Nabi Syuaib, Nabi Ismail, ini semuanya diutus di Arab. Ya. Kemudian setelah itu baru kemudian Nabi Muhammad. Karena sudah pernah ada Nabi yang datang ke sana, ajaran-ajarannya sebetulnya ajaran tauhid, ya, ajaran yang benar sebetulnya. Hanya saja seiring berjalannya waktu itu kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kan ada kaidahnya, ya, air itu semakin jauh dari sumbernya itu semakin keruh, katanya begitu, ya. Semakin dekat dengan sumber itu semakin jernih. Karena itu semakin lama gitu, ya, berada jaraknya dengan nabi yang datang berikutnya, itu ya penyimpangannya semakin banyak. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun. Itu. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu jaraknya 3.500 tahun. Jadi sudah jauh sekali jaraknya. Karena itu distorsi itu, ya, penyimpangan itu terjadi. Jangankan yang ribuan tahun seperti itu, ya. Orang mendirikan ormas saja, ya. Misalnya ormas A didirikan tahun 50. Tahun 2000 aja, tahun 2020 pasti ajarannya sudah banyak berbeda dengan ajaran pendirinya, gitu. Apalagi ini sampai ribuan tahun, ya. Meskipun dulunya ada nabi, tapi kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, gitu. Dulunya bertauhid, gitu, tapi kemudian lama-lama nyoba menyembah patung. Nah, orang yang pertama kali membawa patung ke Arab itu namanya Amr bin Luhai bin Qum'ah, yaitu kakeknya Khuza'ah, ya. Ini ingat-ingat teman-teman, ya. Jadi yang pertama membawa patung di Arab itu Amr bin Luhai bin Qum'ah. Dulunya di Arab ini juga bertauhid dulunya, akidahnya benar dulunya. Nah, kemudian yang pertama kali mengubah menjadi penyembah berhala itu Amr bin Luhai bin Qum'ah. Itu adalah orang yang pertama mengubah agama yang dibawa oleh Nabi Ismail. Yang orang yang pertama membawa berhala ke Arab. Itu. Bawanya dari mana? Bawanya dari Syam, yang sekarang Syria, ya. Jadi dulu si Amr bin Luhai ini itu dagang ke Syam. Nah, pada saat di Syam dia melihat orang-orang Syam itu menyembah patung. Kemudian ditanya, patung ini untuk apa? Oh, kalau patung ini untuk minta hujan. Ya udah, saya minta satu lah untuk saya bawa ke Arab. Itu seperti itu ceritanya. Nah, kenapa sampai Amr bin Luhai ini kepikiran untuk bawa patung? Itu kalau zaman sekarang itu namanya pansos sebetulnya. Pansos, ya. Orang mau cari perhatian, cari pengaruh, supaya dianggap pembaharu, membawa perubahan, menjadi pimpinan. Nah, itu. Kemudian dia membawa berhala ini ke Arab. Sebetulnya seperti itu. Ya, zaman sekarang kan juga terjadilah. Sekarang kan ada orang-orang juga, ya, politisi-politisi itu kan senangnya begitu. Politisi-politisi ini udah yang penting saya berbeda gitu. Waton Suloyo, ya. Meskipun yang dilakukan oleh orang lain sudah benar, dia mending hal lain, tapi yang penting dia dapat kekuasaan, ya, seperti itu. Ini kan ciri khas orang politik. Nah, Amr bin Luhai dulu itu berpolitik semacam itu. Sebetulnya motifnya motif politik kalau di analisis banyak sejarawan, ya. Untuk supaya dia jadi pemuka, siapa yang pertama kali membawa ini ajaran berhala ini, dia bawa patung itu ke Arab. Itu.
Nah, kemudian meskipun sebetulnya mereka tidak meninggalkan Allah ya, tapi mereka akhirnya beribadah selain menyembah Allah juga mempersembahkan hewan untuk berhala dan seterusnya. Tapi meskipun begitu, sebetulnya di Arab sendiri itu yang masih memegang teguh ajarannya Nabi Ismail itu juga dulu banyak yang masih Hanifiyah. Ya tentu yang masyhur ya Warokoh bin Naufal. Makanya ketika Nabi datang, Warokoh langsung ngerti, oh ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh kitab sucinya gitu ya. Nah, ini malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat yang sama yang pernah menemui Nabi Musa. Buhairo, pendeta Buhairo itu orang yang masih memegang teguh agama Hanifiyah, ya, agama Nabi Ismail. Qos bin Sa'idah, kemudian Ri'ab Asy'ani dan beberapa orang yang lain. Ya, jadi agama-agama seperti itu dulu. Tapi ya meskipun tadi ya umumnya orangnya sudah mulai banyak yang berubah karena memang jaraknya semakin jauh dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa saja 600 tahun nggak ada yang nuntun. Kemudian dari apalagi kalau ke Nabi Ibrahim 3.500 tahun. Karena itu penyimpangan-penyimpangan banyak. Tapi sisa-sisanya tetap masih ada gitu. Kayak misalnya tawaf di Baitullah itu kan dari mulai zamannya Nabi Adam ya tawaf itu sudah ada gitu ya. Tapi kemudian diubah-ubah sendiri, tawafnya menjadi telanjang gitu. Dulu nggak ada persembahan untuk dulu kalau tawaf mengucap labbaik Allahumma labbaik tambahi misalnya labbaik untuk berhalanya kayak gitu, ditambah-tambahi seperti itu. Nah, penjelasan soal jahiliyah ini juga sekaligus menjawab bahwa karena memang Nabi Muhammad itu meneruskan dalam bidang akidah dan menyempurnakan dalam syariah bagi nabi-nabi sebelumnya, karena itu tidak heran kalau sebagian syariatnya sama itu. Syariat haji itu ya sebelum Islam sudah ada, syariat khitan misalnya itu ya sudah ada dan seterusnya. Ini sekaligus menjelaskan fitnahnya orang-orang orientalis seperti HAR Gibb itu loh, Hamilton Gibb itu. Karena dia mengatakan bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh Muhammad itu hanya mengamati kondisi jahiliyah katanya. Orang jahiliyah itu diamati, setelah diamati kemudian Nabi Muhammad itu menyimpulkan sendiri, kemudian memodifikasi ajaran-ajaran jahiliyah yang tadinya telanjang kemudian dibenahi. Jadi padahal tidak seperti itu. Jahiliyah ini tidak berdiri sendiri. Ada sejarah sebelum jahiliyah itu, yang itu adalah agama Hanifiyah itu tadi. Agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad meneruskan, itu Nabi Muhammad meneruskan ajarannya nabi-nabi terdahulu, bukan meneruskan ajarannya orang-orang jahiliyah. Gitu, seperti itu. Nah, kalau seandainya orientalis menganggap Nabi Muhammad hanya memodifikasi ajaran jahiliyah, kenapa orang-orang jahiliyah menolak keras kehadiran Islam gitu? Kalau Nabi Muhammad hanya meneruskan orang jahiliyah kan mestinya orang-orang jahiliyahnya senang ya. Itu karena agamanya diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Ya. Kemudian sekarang jadi kesimpulan pembahasan pada malam hari ini adalah idzan faqad adrakta haqiqatal alaqati bainal Islam wal fikril jahili alladzi kana sa'idan ladal Arabi qabla zuhurihi. Jadi sekarang Anda sudah tahu hubungan antara Islam dan pemikiran jahiliyah ya, yang berkembang di kalangan orang Arab pada saat itu. Sebagaimana Anda juga sudah tahu bagaimana hubungan antara masa jahiliyah dan agama Hanifiyah. Yang agama Hanifiyah ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ya. Milah al-Hanifiyah gitu. Wa qad tajalla min dzalika asbab alladzi min ajlihi aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran al adati wal mabadi allati kanat sa'idatan 'indal Arab. Dan kemudian sekarang sudah jelas kenapa Nabi Muhammad itu mempertahankan beberapa ritual ibadah yang dulunya berkembang di kalangan orang Arab.
dan sebagian yang lain itu dihilangkan. Artinya apa? Yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad itu berarti adalah ajarannya Nabi Ibrahim yang asli. Adapun yang dihilangkan itu adalah penyimpangan atau distorsi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Gitu ya. Wa bidzalik nakunu qad intahayna min ardi hadhil muqaddimat allati la budda minha baina yaday dirasatina li jawhari siratin nabawiyyati wa istinbati fiqhiha wa idatiha. Dengan pembahasan ini kita sudah selesai membahas pengantarnya ya. Pengantar pembahasan sirah nabawi ini gitu. Nanti pengantar ini penting untuk sebagai pijakan kita nantinya membaca istinbatul fikih dan mau'idhah. Nanti pembahasan yang akan datang kita sudah akan membahas soal aspek kelahiran, tumbuhnya beliau ya. Dan istimewanya kitab ini nanti akan ada setiap akhir bab ada al-ibar wal izat ya. Atau pelajaran yang bisa diambil dari setiap peristiwa. Jadi sekali lagi kita tidak akan hanya mengetahui nama dan tahun, tapi juga kita akan mendapatkan intisari maupun nilai moral, pesan moral yang diambil dari setiap peristiwa peristiwa yang dilalui oleh Nabi dalam hidupnya. Itu. Dan penting juga di situ penegasan bahwa Nabi itu menegaskan bu'istu bil hanifiyatis samhah. Hanifiyah ini tadi diartikan sebagai agama yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh Nabi Muhammad ya. Sebetulnya mengandung makna bahwa Islam itu adalah agama yang mudah ya. Hanifiyah as-samhah, yang toleran gitu. Itu sekaligus juga untuk membantah, dan itu adalah syariatnya Nabi Muhammad gitu. Sekaligus untuk membantah orang-orang yang berusaha membawa Islam itu untuk melakukan atau membenarkan tindakan-tindakan kekerasan atau cara perilaku beragama yang kaku, yang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah gitu. Toh Nabi sendiri mengatakan bahwa inti agama yang beliau bawa adalah kemudahan, ad-dinu yusrun ya. Kemudian tadi bu'istu bil hanifiyatis samhah. Saya diutus dengan agama yang hanif, yang toleran. Kemudian Rasulullah mengatakan ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi itu tidak sekali-kali disuruh memilih antara dua hal, kecuali pasti Nabi akan memilih yang paling mudah di antara di antara keduanya. Jadi itu saya kira ya pembahasan untuk malam hari ini. Pertama bahwa Nabi itu adalah Nabi terakhir. Posisi beliau adalah menyempurnakan dan kemudian juga menguatkan dalam bidang akidah, menyempurnakan dalam bidang syariah dan akhlak. Kemudian bahwa makna jahiliyah yang sebetulnya itu sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian jahiliyah ini juga pada dasarnya sudah pernah disentuh oleh dakwahnya para nabi. Adapun kemudian seiring berjalan waktu terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena itu yang masih original itu diteruskan oleh nabi, dan kemudian yang bagian daripada distorsinya itulah yang kemudian diluruskan oleh beliau gitu. Saya kira itu ya pembahasan pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Diskusi silahkan. Sebelum kita tutup masih ada waktu 5 menit. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah kita akhiri ya. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Jadi ini intinya masih pengantar. Ya. 3 pertemuan kemarin dengan hari ini itu adalah pengantar untuk pembahasan kita berikutnya tentang sirah nabawi, pembahasan soal pentingnya memahami sirah nabawiyah, kemudian kenapa tanah Arab yang dipilih, kemudian juga pembahasan yang sekarang tentang pembahasan soal apa itu jahiliyah.
Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk kita semua. Saya kira akan banyak pelajaran dari pembahasan-pembahasan yang akan datang. Pembahasan yang penting karena intisari daripada agama kita itu ya diambil dari tindak tanduk, perilaku, ucapan Nabi Muhammad SAW. Karena itu membacanya langsung dari sejarah beliau ini menjadi modal yang penting bagi kita untuk memahami Islam. Baik, nah kalau saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.